Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Pertama-tama Al-Fakir haturkan salam hormat kepada seluruh ikhwan akhwat Al-Fakir dimanapun berada, yang lagi menyimak, mengikuti, aktif di acara ini, juga yang kebenaran lagi di luar, belum menyimak. Semoga semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala urusannya, dan juga dibukakan pintu rezeki miliknya tentang keduniaan, material ataupun ilmu. Diberi keleluasan, kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan pengalaman, dan diberi panjang umur yang berkah. Selamatkan dari perkara yang tidak disuka, dicintai oleh seluruh umat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara, bahaya, rintangan, cobaan, ujian, dan lain sebagainya. Dan apapun yang dituju, yang dicita-citakan, yang diperjuangkan, yang dipinta, yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan begitu pula kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Juga dibukakan pintu kelancaran, rezeki milik, panjang umur, dan dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu, satu aurat, satu kalimat zikrullah, yang mana kalau kita amalkan, kalau kita kerjakan, kalau kita aplikasikan, ini mampu mendatangkan uang miliaran rupiah. Ya tentu kita harus dikerjakan dengan seksama, khusyuk, yakin, penuh
kemahabbatan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita ke acara inti, mari kita bacakan hadis Nabi. Tujuan kita adalah supaya kita punya pegangan di dalam beragama, punya anekdot, keterangan yang kuat yang ditanam di dalam hati sanubari kita. Satu hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jala Jibrilu yusini bil jarri hatta dzanantu annahu sayurithu. Kata Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril tidak henti-hentinya memberi amanat kepadaku tentang masalah kerukunan, kebaikan, perhatian terhadap tetangga. Sehingga aku punya prasangka bahwa tetangga itu adalah ahli waris. Saking seriusnya Jibril mengamanati, Jibril mewasiati untuk kita selalu baik, harmonis, perhatian, pengertian terhadap tetangga. Apa artinya? Artinya kita harus bisa menciptakan keharmonisan, kita harus mampu berdamai, mendamaikan, dan kita harus bisa bersatu, menyatu di dalam segala hal kerukunan tentang bertetangga. Ya, apalagi sekarang yang adanya yang disusunnya oleh kepemerintahan kita, ya adanya RT. RT itu tetangga. Ada RW rukun warga. Jadi rukun ya artinya damai. Jadi ada RT berarti ada kedamaian kita dengan tetangga. Ya sebenarnya yang nggak usah diatur sama RT. Ini ironisnya kadang-kadang RT-nya juga boro-boro mendamaikan kepada warga. Dia juga tidak damai dengan warga. Tapi insya Allah lah di ikhwan akhwat ala fakir tidak ada yang begitu. Insya Allah pada damai. Insya Allah pada rukun. Ala fakir yakin. Lillahi ta'ala. Sungguh-sungguh. Tuh, jadi kita harus bisa rukun, kita harus bisa damai, kita harus bisa tentram, kita harus bisa nyaman dengan tetangga-tetangga kita. Karena ini adalah sakral. Tidak boleh kita langkah. Masa kita Islam, agama kita. Wah, terus kita mau puasa sunnah, mau puasa wajib, mau sholat segala macam. Tapi tetangga tidak akur, tidak nyaman, tidak tentram dengan tetangga. Jangan begitulah. Ayo! Kata Allah di dalam Al-Quran, timbalannya, firmannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah di dalam Islam itu, beragama Islam itu secara keseluruhan. Ya maksudnya keseluruhan gini ya, di dalam ibadahnya oke, di dalam pergaulannya oke, di dalam sedekahnya oke, ya di dalam segala hal dikerjakan. Jadi jangan gini, sholatnya tekun, puasanya tekun, dengan tetangga tukeran terus, itu kan. Ada dengan tetangga rukun, baik, suka saling menolong, sholatnya bolong-bolong. Jadi kafah lah. Jadi di dalam hal apapun peraturan Islam kita laksanakan. Insya Allah, amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Apa tujuan kita? Tiada lain, tiada bukan. Kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita hidup di dunia bahagia, sukses. Dan di akhirat pun kita bahagia dan sukses berada di dalam maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita langsung ke acara inti, yaitu adalah aurat.
tentang untuk bisa mampu kita mendatangkan uang miliaran rupiah. Tentu ini ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tulis dulu hadaratnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wa sufliyah wa khususan ila hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi salatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidatina Khadijah al-Kubra al-Batuli wa ila hadrati Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah wa ila hadrati Sayyidina Hasan wal Husain wa ummihima al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatil mubasysyarati bil jannah al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i auliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan hadrati sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qurwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani qadasallahu sirrah al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Haqqin Nazili. Wa khususan ila hadrati Syekh Abil Abbas Alibuni. Wa khususan ila hadrati Syekh Al-Haji At-Tilmisani. Wa khususan ila hadrati Syekh Hakim Qol Fatriyusin. Wa khususan ila hadrati Asep bin Burkhoya. Wa ila hadrati Sayyikhi wa Ustadhi Sayyid Asdamil wa Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Sayyikhi Ustadhi Man Ajajani hadza. Wa khususan ila hadrati Abi wa Umi. Wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Terus ini hadarat. Setelah hadarat yang dibacanya, yang diwirinya adalah surat jin. Dari Qul uhiya ilayya annahu istama'ana nafarun minal jinni wal insi sampai akhir. Ini tidak terlalu panjang, ya seneng lah. Jadi bisa dikatakan pendek ini surat. Jadi ini surat jin, kita baca harus dapat 1000. Harus dapat 1000 tapi dalam waktu 3 hari. Jadi hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Jadi hari Selasa nih, pas malam Senin hari Selasa subuh jam 3 kita masuk ke persepen. Kita masuk ke persepen. Maksudnya persepen itu adalah kamar khusus. Jadi tidak dimasuki oleh siapapun. Jadi kita masuk langsung dikunci. Jadi kita bawa bekal. Bekalnya apa? Ya bekalnya air putih dan roti. Ya roti pun roti gandum saja. Jadi yang tidak ada pemanis. Jadi bawa roti gandum ke dalam kamar, bawa air secukupnya 3 hari. 3 hari 3 malam. Jadi kita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar kamar dalam waktu 3 hari 3 malam. Berarti kita harus ada air di dalam berarti. Tuh, karena kita takut misalkan ambil air wudhu atau apa. Dan kita pun jangan ketemu orang dalam waktu 3 hari itu. Tuh, nanti berarti seharinya itu 333 seharinya. Nanti kita ini harus bisa tamat pada malam Jumat. Pada malam Jumat ya mungkin Jumat jam 3 malam gitu kan. Atau jam 2 malam ya. Tuh nanti kaifiatnya. Kaifiatnya ya udah tadi Al-Fakir mulai. Pertama kita masuk ke khulwah. Ke kamar jam 4 malam Selasa atau hari Selasa. Jam 4 subuh hari Selasa, subuhnya. Berarti masih malam Senin itu. Terus kita mulai baca. Pertama baca hadarat,
langsung kita baca surat jin. Terus pokoknya seharian itu terus kita baca. Ya berhenti duhur. Nanti dari habis duhur mulai lagi berhenti asar. Asar terus lagi berhenti maghrib. Maghrib berhenti lagi isya. Isya berhenti lagi ya sampai subuh. Dapat nggak itu 333? Ya harus dapat. Jadi kalau nggak dapat berarti tidak akan tamat tuh 1000 dalam 3 hari. Nanti malam terakhir kita didatangi tamu agung. Yaitu siapa? Yaitu Aba Yusuf. Aba Yusuf ini adalah Raja Jin. Raja Jin, Jin Islam. Raja Jin Islam ini adalah ulama. Ulama dari kalangan Jin Islam. Aba Yusuf ini adalah sosok Jin Islam yang diislamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dia datang ke Nabi besar, ke Nabi agung, dia menyatakan masuk Islam. Jadi dia adalah diislamkan atau Islam di tangan Rasulullah. Ya langsung dia tekun, belajar ilmu agama, ya akhirnya dia menjadi seorang ulama besar dari kalangan jin. Jadi bahkan ada ba'dul ulama yang menyatakan ini adalah waliun min auliyaillah, tapi dari kalangan jin. Dia datang didampingi oleh pendamping dia 2 orang. Jadi ya bukan 2 orang, ya dua makhluk jin gitu kan. Tinggi besar. Kalau Aba Yusuf itu diciptakan oleh Allah, dia berbadan pendek tapi besar, tapi tangannya panjang. Jadi kalau dia datang, dia akan nanya kepada kita, ya wali Allah. Karena yang nama jin itu, walaupun pangkat jin itu udah pangkat waliullah, tetap terhadap manusia hormat. Jadi nyebutnya kepada kita wali. Jadi dia nanya, ada apa memanggil aku, memanggil saya? Ya kita bilang aja, saya minta dibawakan uang. Atau saya minta dibawakan uang dan emas. Itu dia memberi isyarat kepada pendampingnya, kepada penggawanya. Memberi isyarat supaya mengambil, supaya membawa barang yang dipinta oleh kita. Dengan sekejap mata berkedip, dia sudah ada di tempat lagi. Ya, membawa yang kita minta. Ini bisa bawa uang miliaran, bisa bawa emas kintalan. Inilah. Tapi kalau kita misalkan masih takut bertemu dengan makhluk bukan manusia ya, dari kalangan jin lah yang sudah dikatakan. Kalau kita misalkan takut, pas begitu datang, pas langsung kita bergetar, ya mereka pergi lagi. Jadi kita harus tegap. Tapi kalau kita tidak takut, tidak apa-apa, datang dia, kita ngobrol dengan nyantai, insya Allah apa yang dituju kita, insya Allah terwujud dengan sempurna. Tapi kita selama itu wirid, dari mulai subuh ya, subuh hari Selasa kita wirid itu harus membakar bukhur. Bukhurnya bukhur yang wangi lah. Seperti apa? Seperti setangi dan sebagainya. Pokoknya bukhur yang baunya wangi lah. Silahkan itu mah apa saja. Tapi yang asli, maksudnya jangan dicampuri, misalkan ada barang-barang najis atau alkohol, jangan. Banyaklah itu mah kita cari bukhur di toko-toko bukhur banyak. Insya Allah kalau ini kita kerjakan, amalkan, insya Allah apa yang dituju kita, insya Allah. Cuma kita harus berpikir dulu matang, jangan sampai kita capek-capek pas datang kita lari atau kita ketakutan, jangan. Jadi kita matangkan dulu, berani enggak. Kalau kita memang berani,
Ayo, amalkan. Insya Allah. Kalau ada izin Allah, kalau ada pertolongan Allah, kalau ada kehendak Allah, insya Allah, apa yang dituju kita terwujud dengan sempurna. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala, tafadhol, amalkan. Dan yang belum subscribe. Dan yang mau mengambil ijazah, ucapkan qabiltu. Dan like, dan juga komen, dan share, bagikan video ini kepada handayatolan, saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan terhadap aurad ini, amalan ini. Silahkan. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Dan jangan lupa tombol lonceng aktifkan supaya hubungan kita lebih erat, selalu mengikat, selalu terikat. Dan jangan lupa sekali lagi tombol lonceng aktifkan. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan, bisa aturkan. Semoga bermanfaat. Tujuan utama tiada lain, tiada bukan. Semoga dengan wasilah amalan ini kita lebih dekat kepada Allah dan kita lebih sangat mencintai Allah dan kita lebih kuat keimanan kita karena diperlihatkan oleh Allah hal-hal yang tidak biasa. Dengan adanya pengalaman yang luar biasa, kita lebih yakin, lebih percaya, lebih mantap dan lebih bersemangat lagi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.